Huda wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa wan najah, amma ba'du. Yang kami takzimkan Kepala Sekolah Darussalam Ibu Ifah, asatidzah semua, teman-teman. Ini kita membahas lanjutan dari yang kemarin. Artikel ini dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Ulayaini yang berjudul Al-Mar'ah. Al-Mar'ah itu hakikat wanita. Cuma kita masuk ke halaman 175, bisa dilihat alinea kedua. Innama tarawnahu min inhitatil jama'at inna huwa nasyi'un illa min inhitatil mar'ati wa jahliha wa fasadi tarbiyatiha. Sesungguhnya kemunduran masyarakat, kemunduran jamaat, kemunduran umat yang kalian saksikan itu, yang kita lihat itu semata-mata timbul atau akibat langsung dari keterbelakangan, dari kebodohan dan kerusakan pendidikan kaum wanita. Kemunduran sebuah bangsa itu karena kemunduran wanitanya. Makanya kita sering mendengar bahwa wanita itu adalah tiangnya agama. Tiangnya agama, tiangnya negara itu wanita. Kalau wanitanya suka tektokan, joget-jogetan, negaranya yo tiktokan, yo joget-jogetan. Kalau wanitanya boros, maka negara akan terjadi pemborosan. Kok wanita terus yo sing disalahno. Lah memang kemunduran masyarakat, kemunduran bangsa, kemunduran agama ini karena kemunduran para wanitanya. Maka dilanjutkan oleh Syekh Fa'alimu al-banati. Oleh karena itu perhatikanlah pendidikan anak-anak wanita. Perhatikanlah pendidikan anak-anak wanita, tastahwidhu 'alal baqiyatis shalihat. Didiklah mereka dengan pendidikan yang benar, maka kalian akan meraih pahala semua amal kebaikan. Jadi inti daripada hakikat wanita adalah ketika wanita itu baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Ketika wanita ini baik maka akan menghasilkan suami-suami yang baik. Berarti sing penting sampai dadi Sayyidah Fatimah dhisik atau mencari Sayyidina Ali dulu? Mencari Sayyidina Ali dulu baru jadi Fatimah atau Fatimah dulu? Fatimah dulu. Kalau kita menjadikan diri kita seperti Fatimah, maka Allah akan mendatangkan kepada kita seperti Sayyidina Ali. Kadang banyak orang menuntut. Kemarin baru di WA temen, Ustadz tolong carikan saya, Ustadz jodoh yang gimana? Hafid Quran, tanggung jawab, ganteng, berpenghasilan. Lah terus tak takoki terus kue sopo? Iya, hafid Quran ada, berpenghasilan ada, ganteng ada, tanggung jawab ada. Dia akan datang kalau kamu seimbang hafidhoh. Kalau nggak hafidhoh berarti yo minimal solihah. Solihah tidak berarti hanya pakaian putih terus jilbab abu-abu, bukan. Bukan itu. Solihah itu larinya kepada perilaku. Kalau jilbab abu-abu pakaian putih itu pakaian fashion. Walaupun pakaian itu juga mencerminkan. Ini beda, seandainya pakaiannya kuning mungkin saya tidak seperti ini. Ini ya semoga juga mencerminkan inner beauty, kecantikan hati. Allahumma amin. Oke, berarti kita didik wanitanya, kita didik anak-anak wanita kita didik anak-anak gadis kita dengan pendidikan yang baik. Kalau anak-anak gadis kita baik, maka akan memunculkan masyarakat yang baik. Karena semua masyarakat itu terlahir dari wanita. Pendidikan yang pertama juga dari wanita. Makanya hari ini kita menyaksikan bagaimana berbagai kemunduran berbagai bangsa di belahan dunia ini terjadi kemunduran. Itu berarti kemunduran akhlak dari para wanita. Kita lanjutkan sebelum nanti ada sesi tanya jawab setiap pas paragraf nanti. Ala inna tabdziral mar'ah wa israfaha wa haidanaha
anjaratil iktisadi fil lubusi wa zinati wa gharihima hatta nahakat sarwahur rajuli wajarrat alal hayatil ajtimaiyati alwailat. Ada perkara yang penting yang perlu diingat. Ala inna tabdziral mar'ah, yaitu sikap pemborosan wanita, wa israfaha, dan wanita yang berlebihan berfoya-foya, wa haidanaha, dan penyimpangan kaum wanita, anjadatil iktisadi, dari kesederhanaan hidup, kesederhanaan berpakaian, fil lubus wa zinah, tidak berpakaian dengan sederhana, boros dalam perhiasan dan lain-lain. Sehingga apa yang terjadi? Hatta nahakat sarwatar rojuli, sehingga menghabiskan kekayaan laki-laki atau suami. Wajarot alal hayatil al-ijtimaiyati al-wailat, dan menimbulkan bencana dan fitnah masyarakat. Ini terjadi karena apa? Terjadi huwa li annaha lam tata'allam bil ilmal mufidah, karena sebenarnya karena mereka para wanita tidak mendapatkan pelajaran ilmu-ilmu yang berguna. Walam tarotab at-tarbiyatu as-sahihatu, dan mereka tidak mendapatkan pendidikan yang benar meskipun mereka itu mengaku terpelajar atau berpendidikan. Jadi hari ini kita lihat 60% masyarakat di Indonesia itu terlilit hutang. Setiap desa 1000 kakak itu yang 600 mereka menanggung hutang. Itu terlebih karena apa? Terjadinya pemborosan. Yang menghabiskan uang suami itu anak-anak atau istri? Oke, istri. Dijawab dulu nggak apa-apa. Yang menghabiskan uang suami itu siapa? Istri. Dengan alasan untuk anak, dengan alasan untuk kebutuhan. Terjadinya pemborosan dalam hidup. Mereka tidak bisa hidup sederhana. Perhiasan yang berlebihan, kalau di dalam Al-Quran namanya ibda bizina. Ibda bizina itu menampakkan perhiasan. Masya Allah, wanita-wanita sekarang. Saya kemarin ditanya, Ustadz, bagaimana mengajarkan qanaah pada wanita di akhir zaman? Bagaimana ya cara mendidiknya? Bagaimana seorang suami bisa mencukupi dan merasa cukup terhadap pemberian suami? Wong wanita itu dikasih Allah saja masih kurang. Dikasih alis yang baik, ijek dikerim. Iku wanita. Ada wong laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Dan di antara sebaik-baiknya bentuk yang diberikan Allah terhadap kita ini pemberian yang paling baik. Alis-alis yang terbaik, hidung-hidung yang terbaik. Ngono jek kurang terima alis dikerik. Gigi yang terbaik, ngono jek kok pageri. Masya Allah. Pipi terbaik jek kok aspal ra karo-karuan. Ya Allah. Allah saja yang ngasih pemberian terbaik masih kurang, apalagi suami. Lah, ini karena apa terjadi hal seperti itu? Wanita sekarang, masya Allah. Kalau di sini, alhamdulillah, nggak ada macan ternak ya. Mama-mama cantik antar anak nggak ada ya. Anak datang, diantar, langsung ibunya pulang. Di sini, alhamdulillah, nggak ada ghibah tipis-tipis, nggak ada. Alhamdulillah. Lah sekarang bagaimana mau negara ini mau berkah? Wong pagi sudah ada macan ternak, sorenya ada macan Sunda. Macan Sunda itu mama-mama cantik sungguh menggoda. Oh, sepatonan, terus trainingan, terus neng lapangan, joget-joget. Iya, olahraga Bu Ifah itu baik agar tidak terjadi asam urat. Saya pernah tanya sampean kok Mbok rewangi senam kaya ngono pengin apa le, Mbak? Ini juga untuk suami loh, Ustaz. Yo ora apa-apa wong kanggo suami, tapi tolong sebisa mungkin harus di tempat yang agak tertutup sehingga laki-laki yang lain tidak bisa melihat. Ora jeneng ngarepe bali desa, dadut. Neng lapangan dadut. Iya, olahraganya baik, tapi mungkin penempatannya yang kurang baik. Kenapa wanita-wanita akhir zaman seperti itu? Karena mereka tidak mendapatkan pelajaran yang bermanfaat, sehingga hidup mereka boros.
sehingga hidup mereka banyak berhias. Mereka tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sehingga apa yang anggap mereka kebutuhan padahal aslinya hanya keinginan. Numpak tayo kuwi keinginan atau kebutuhan? Ya keinginan. Itu keinginan sing receh sebenarnya. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, numpak tayo itu hukumnya bagaimana? Ya nggak apa-apa wong numpak tayo. Untuk bahagia itu kadang ya seperti itulah. Kok neng omah terus ya rapi. Tapi kan kalau sering-sering kan ya kasihan suaminya. Itu bahagia untuk anak istri, derita suami. Lah nih, ana wong sing kehidupane pas-pasan, bojone numpak tayo bendina yang ngelus dodo. Ya Allah, ya Allah. Oke. Wanita-wanita yang boros, wanita-wanita yang banyak berhias, wanita-wanita yang banyak menghabiskan uang suami, itu karena apa? Mereka tidak pernah dididik qanaah, tidak dididik dengan pendidikan yang bermanfaat. Maka asatidzah pangapunten, hari ini ya mulailah istilahnya mencari kitab-kitab yang kita dituntut untuk hidup bersahaja, hidup apa adanya. Cara bahasa saya sering mengistilahkannya, hiduplah simplicity. Simplicity itu dari kata-kata simple. Simplicity itu apa? Hidup semurah mungkin, bahagia sebanyak mungkin. Hidup semurah mungkin, bahagia sebanyak mungkin. Jangan hidup seboros mungkin, bahagia sekecil mungkin. Itu terbalik. Hidup harus simplicity. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelum ada tanya jawab, ada satu kisah dari Hasan Al-Basri, seorang ulama masyhur, seorang waliullah. Imam Hasan Al-Basri ini, Hasan Al-Basri melakukan perjalanan haji ke Baitullah. Setelah haji dilakukan, umroh dilakukan, beliau ingin belanja karena memang sunnahnya orang yang bepergian jauh itu membelikan oleh-oleh untuk yang di rumah. Suaminya panjenengan kok lungo sunai memberikan oleh-oleh untuk istrinya. Sunnah jenengan kok lungo berikan apa kopiah atau tasbih untuk suaminya di rumah. Itu sunnah. Hasan Al-Basri ingin membeli sesuatu pakaian. Berjejer banyak toko pakaian di situ, dia tertarik pada satu toko yang di situ kelihatannya dia tertarik, tapi pangapunten. Orang yang menjual ini sering memuji dagangannya dengan kata-kata sumpah. Wallahi, baju ini seperti ini. Wallahi, wallahi, selalu mengucapkan wallahi. Kalau dalam baik muamalah jual beli, kalau pedagangnya sering mengucapkan sumpah, demi Allah ini, demi Allah, jangan beli. Karena itu sedikit berkahnya. Belilah yang tidak pakai kata-kata sumpah, yang menjual apa adanya. Sehingga Hasan Al-Basri tidak jadi beli di situ, dia beli di sekitarnya. 2 tahun kemudian, Imam Hasan Basri haji lagi, umroh lagi, kemudian menuju toko yang dulu sumpah serapah, yang memuji dagangannya ente-entean, demi Allah kingene, demi Allah kingene, semangat kemurungsung dan lain sebagainya. Hasan Basri ke situ lagi, tapi beda orangnya. 1, tidak bersumpah. 2, orangnya murah senyum. 3, kelihatan ceria wajahnya. Sehingga dia membelinya dan Imam Hasan Basri bertanya, Pak, Bapak masih mengingat saya? Tidak. 2 tahun yang lalu Pak, saya pernah ke sini. Tapi Anda sungguh berbeda. 2 tahun yang lalu sampean itu wajahnya itu seperti keluh, seperti sumpah. Yang kedua, Anda selalu memuji dagangan dengan sumpah. Yang ketiga, harganya tinggi. Kenapa sekarang harganya lebih murah, Anda lebih santai, tidak sumpah serapah, kemudian Anda begitu bahagia? Dijawab, Pak, 2 tahun yang lalu itu sebelumnya saya sudah menikah 10 tahun. Saya punya istri, yang istri ketika aku membawakan uang sedikit, maka dia marah. Ketika aku membawakan uang besar untuknya, dia mengatakan sedikit, kurang banyak. Kemudian istriku meninggal, alhamdulillah. Kemudian aku menikah lagi, dan istriku yang kedua ini mengatakan, Pak, jadikan pekerjaan Bapak sebagai wasilah untuk dunia kita. Tidak hanya dunia, Pak. Seandainya Bapak hari ini tidak dapat uang, maka aku akan bersyukur. Ketika Bapak mendapatkan uang sedikit, aku akan menganggapnya banyak. Dan ketika Bapak membawakan uang banyak, aku akan banyak berinfak di jalan Allah.
sehingga kehidupanku berubah drastis, hidupku lebih enjoy, sehingga tidak perlu memuji dagangan berlebihan dan tidak mengucapkan sumpah serapah, sehingga kehidupanku makmur dan bisnisku bertumbuh. Ternyata pertumbuhan seorang suami juga tergantung siapa istrinya. Makanya ngapunten, kok ono wong lanang uripe susah angel, jangan lihat laki-lakinya dulu, di mana istrinya, bagaimana istrinya, bagaimana cara melayani istrinya. Pangapunten, maca kitab ngeten iki Bu, ngeten iki nek ora oleh karo bojoku, ngene iki dadi putih kabeh lho. Keliru kabeh. Umpama nang dipuri irong dina maca kitab keliru. Oh, ternyata di belakang laki-laki yang hebat disediakan oleh Allah wanita-wanita hebat. Wanita, bukan wanita-wanita ya. Wanita. Waro akuli rajulin azimin mar'atun sholihatun. Di belakang laki-laki yang mulia disediakan oleh Allah wanita yang hebat. Wanita yang selalu mendampingi untuk pertumbuhannya. Makanya ada wanita yang tidak kuat, suaminya kaya, tidak kuat. Diajak mau pergi ke luar kota, meeting luar kota, rapat luar kota, nggak boleh Pak, wis ngene wae Pak, gak suka gak apa-apa, sing penting kowe nggonku ning omah wae. Ada yang seperti itu. Jadi pertumbuhan dimulai dari wanita. Fa'alaikum ma'syarun nasiin. Nah, makanya wanita yang diajarkan qanaah, wanita yang diajarkan hidup apa adanya, hidup simplicity, hidup semurah mungkin, hatinya yang dibesarkan, hatinya yang diluaskan, itu akan memahami hadisnya Rasulullah, al-qalilu minal mahbub katsirun. Sedikit dari yang kita cintai akan terasa besar. Kalau panjenengan mencintai suami, diberi berapapun akan terasa besar. Seorang wanita yang diberi sedikit dia mengeluh, diberi banyak kurang banyak, itu tandanya dia kurang mencintai suaminya. Dari sini mungkin ada pertanyaan 1-2, monggo. Nek mboten enten mangke kula lanjutke. Lanjut, oke ya wes. Berapa menit kira-kira waktunya untuk tanya jawab? Langsung dulu ya. Al-qalil minal mahbub katsirun. Sedikit dari yang kita cintai akan terasa besar. Ibu ngapunten. Jangan lihat pemberiannya, tapi lihat siapa yang memberi. Jangan lihat yang diberikan, tapi lihatlah seberapa besar kita mencintainya. Rasulullah bersabda, al-qalil minal mahbub katsirun. Sedikit dari yang kita cintai akan terasa besar. Dulu saya itu punya teman. Teman ini kalau tidur di musola, zaman saya tahun 90-an sampai tahun 2000 awal, niku sering tidur di musola. Biasa tidur di musola, sak musola kebek. Bocah nom-nom. Ada satu teman saya yang saat itu sedang jatuh cinta sama seorang gadis satu kampung namanya Siti. Panggilannya Siti, Mbok Siti Khalifah, mbok sapa ora ngerti ya kok. Pokoknya panggilannya Siti. Akhirnya setiap malam dia pasti bercerita. Aku baru ketemu Siti. Mbok critakno kuwi ya wis ketemu ya wis. Beda toh Kak? Beda piye? Tadi sore itu Siti ketemu saya terus senyum. Masya Allah. Senyum tok. Ingat terus. Karena apa? Dicintai. Orang ngekei duit, orang ngekei apa, ngekei senyum, dicintai. Iling terus. Terasa besar. Cerita maneh, aku ingin ketemu Siti. Wes, mesem toh. Ora. Saya diberi kopiko. Kopiko. Ono sing menangi permen kopiko? Permen kopiko. Permen kopiko ki disuwek, didilat, diadai plastik. Disuwek, didilat, diadai plastik, diadai sak ngono terus. Sak musola ki kaget, Mas. Sampeyan niku piye karepe? Mosok kopiko kok ning rumah kaya ngono. Kata ini anak teman saya ini, jangan lihat kopikonya. Saya beli satu toples kuat, tapi ini kopiko dari Siti. Masya Allah, kecil, tapi dari yang kita cintai akan terasa besar. Allah sudah memberi banyak kepada kita dengan berbagai kesempurnaan terhadap kita. Pangapunten, kita punya fisik yang berbeda, tapi dari fisik yang berbeda itu adalah sumber dari kesempurnaan yang diberikan oleh Allah. Maka jangan pernah merubah diri kita.
tahun 9 sebelum reformasi 98, 97. Usia saya saat 97 itu 17 tahun menginjak usia 18 tahun. Itu saya ditawari oleh dinas sosial saat itu, ada salah satu bantuan, dan kalau mau beli saat itu harganya mahal sekali. Satu alat yang namanya bris. Bris itu penyangga kaki yang seandainya ini diukur, kemudian saya pakai celana, di sini ada besi yang mengikat, kemudian ketika saya pakai celana, ini sudah tidak terlihat cacat. Nek melaku ketok ganteng. Tapi saat itu kula kepingin wong jenenge cah nom, apalagi usia 17 tahun. Usia di mana dia sangat ingin selalu menarik. Akhirnya saya matur sama ibu, "Bu, Mbok, iki ono ngene regane mung 90.000, Mbak. Tolong Mbok dibelikan, Mbok, 90.000." Padahal seandainya beli langsung sekarang itu 24 juta harganya sekarang. Saat itu 90.000 itu sudah Masya Allah murah banget. Tapi apa kata mbok saya? "Le, sampeyan saiki ketok ganteng, Le. Nek wayah dicoplok brise tidak seperti yang terlihat." Lah maksudnya piye to, Mbok? So, nek ening bocah seneng prasane sampean iku normal, dadak bareng dicoplok ketok cacat. Nek cara mboke lho ya, hidup apa adanya. Maka nanti Allah akan mendatangkan wanita yang menerima keadaan apapun darimu, dan itu adalah wanita yang qanaah, yang menerima. Sedikit dari yang kita cintai akan terasa besar. Mungkin yang hari ini ngapunten Allah nggawe irunge pesek, misale. Wis pesek rambutnya keriting misale. Kukule akeh. Lemu pisan, wes nikmati. Itu cara Allah mendatangkan suatu saat orang yang datang kepada Anda adalah wanita, adalah laki-laki yang hebat yang menerima keadaan kita dengan sangat ridho. Allahumma amin. Maka ketika yang seperti itu, al-qalil minal mahbub katsirun, sedikit dari yang kita cintai akan terasa besar. Bukan karena Allah kurang memberi, kita yang kurang mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah, sedikit apapun pemberian akan terasa besar. Oke, dari sini 2 paragraf sudah selesai. Ada 1-2 pertanyaan, monggo. Nggak ada? Oke, nggak ada, tak lanjutkan lagi. Ora persiapan soalnya ya, nggak apa-apa. Fa'alaikum ma'syarun nasiin, wahai generasi muda, kalian wajib mendidik putra-putri kalian. Anturabbu banatikum, kalian harus wajib mendidik putra-putri kalian. Mata sirtum arbaba buyutin tarbiyatan fadilatan, manakala kalian nanti sudah menjadi kepala rumah tangga dengan pendidikan yang benar dan mulia. Wa tu'allimuhunna ta'liman mufidan, berilah mereka pelajaran berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang hadul watanu, yang dapat mengantarkan pada kebangkitan negara, wa tasyrufil ummatu, dan kemuliaan umat. Ibu ngapunten, ternyata ketika laki-laki seorang suami mendidik istrinya dengan pendidikan yang baik, kemudian punya putri, putrinya dididik dengan pendidikan yang baik, bagaimana cara memaafkan, bagaimana qanaah, bagaimana hidup simplicity, bagaimana cara menghargai, maka kebangkitan umat akan terwujud dan kemuliaan umat akan terwujud. Ini nanti berlanjut di halaman berikutnya. Ini mungkin yang agak lama adalah tema yang selanjutnya. Iqil wa tawakkal. Artinya apa? Berusaha dan tawakal. Iqil wa tawakkal. Satu kata quote yang memulai tema kali ini adalah berusaha dan tawakal adalah kita boleh bermimpi. Memimpikan sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Bisa dipahami? Kita boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Kita punya mimpi apa? Himmatur rijal tahdimul jibal, cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. 10 tahun yang akan datang, kita akan jadi apa? Itu tergantung mimpi kita hari ini. 5 tahun yang akan datang, kita akan seperti apa? Itu tergantung mimpi kita hari ini, cita-cita kita hari ini.
Orang tidak makan 40 hari, dia bisa hidup. Orang tidak minum 7 hari, dia bisa hidup. Tapi orang tidak bisa hidup 1 detik pun kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Makanya seneng kene kok jek urip kabeh, ku mesti jek duwe cita-cita. Mbah kepengin duwe piye, mbah kepengin nglunasi kreditane. Mbah piye pengin duwe motor PCX to piye. Pokoknya masih punya impian. Lah, kita boleh bermimpi sesuatu yang tidak mungkin. Tapi cara meraihnya harus mungkin. Kamu mimpimu apa? Punya uang 5 triliun. Bagaimana cara meraihnya? Lah iku aku gak ngerti. Nah itu akan kita bahas. Karena banyak orang menyandarkan Tuhan, kelihatannya dia tawakal tapi dia menghina Tuhan. Banyak orang seakan-akan dia berserah diri. Masalah aku kan urusannya Allah. Saya bermimpi 5 triliun oke toh. Tapi ketika ditanya bagaimana cara meraihnya, itu urusannya Gusti Allah. Itu kamu berserah diri atau kamu menghina Allah? Oke, kita lanjutkan. Manusia itu sebelum tak baca artikelnya dibatasi oleh Allah 3 fase kehidupan. Yang pertama, fase pertama adalah fase pendidikan, fase tarbiyah, fase belajar. Yaitu usia lahir, bahkan di dalam perut ya. Usia di dalam perut sampai usia 20 tahun. Itu fase dimana kita harus banyak ilmu, kita banyak belajar. Walaupun setelah itu tetap kita belajar, tapi ada prioritas yang kedua. Usia di dalam kandungan sampai usia 20 tahun, kita fase apa? Belajar. 20 tahun sampai 40 tahun ini fase kedua. Yaitu fase berkarya dan investasi. 20 tahun sampai 40 tahun itu fase berkarya dan investasi. Kita punya apa? Kita mengumpulkan apa? Kita berkarya apa? Ya, ketika usia 40 tahun sampai meninggal itu usia dakwah kita. Kalau usia 40 tahun ke atas, jangan banyak ngurusi duit, mundak kebliduk. Jangan banyak ingin seperti ini. Saatnya kita dakwah. Nah, yang hari ini usianya sudah 25 tahun berarti masih ada 15 tahun untuk berkarya dan berinvestasi. Sehingga usia 40 kita banyak berdakwah. Di fase-fase ini saya praktekkan, alhamdulillah. Saya sekarang 42 tahun. Persis 2 tahun yang lalu semua perusahaan saya nggak pegang sama sekali. Saya hanya founder. Di banyak founder ada CEO, ada manajemen sudah. Saya nggak ngurusi uang, sudah. Saya nggak ngurusi perusahaan. Pokoknya tiap bulan tahu bagi hasilnya, tahu laporannya, semua kepala sudah. Itu cukup. Kehidupannya untuk apa? Ya dakwah, ngulang ngaji, ya anu bojo, ya anak, ya ngulang ngaji, ngulu terus dakwah. Ternyata alhamdulillah semakin membaik karena usia 20 sampai 40 ini sudah banyak karya dan investasi. Lah repote di dalam kandungan sampai 20 tahun malas belajar. Wes klimprak, turu. 20 tahun sampai 40 tahun bingung. Kamu punya karya apa? Enggak. Opo yo, aku mek opo uripku. Lah kamu sudah menghasilkan apa? Lah iku aku ora ngerti. Klengak. Pokoknya saya tahu investasi terbesar saya adalah suami. Sehingga saya sudah dicukupi oleh suami, alhamdulillah, itu terbesar tenan. Nah, setelah ini kan karena perempuan. Kita belajar untuk apa? Agar kita bisa memahamkan nanti suami kita. Ketika malam pertama, Mas, orang itu punya 3 fase kehidupan, Mas. Belajar sudah aku lalui dan sampai lalui 20 tahun sampai 40 tahun, Mas. Ini saatnya kita berkarya dan berinvestasi. Kita harus banyak nabung, kita harus banyak karya, sehingga karya kita ini akan dikenang orang atau dikenal banyak orang. Dengan karya kita ini kita akan menghasilkan investasi. Setelah itu, Mas, 40 tahun kita banyak-banyak ibadah. Nanti rumah kita 2, Mas, ya. Di mana, Dek? Ya, di sini sama nanti di atas bukit yang sudah tidak terlalu banyak penduduk dan orang. Kita setiap sore melihat pemandangan sambil berzikir, jenengan madhep ngulon, aku madhep ngidul sambil nguter tasbih. Wah, enak. Karena usianya usia berdakwah. Kalau kita keluar hanya untuk berbuat untuk orang lain, itu namanya usia dakwah. Oke, kita lanjutkan. Ma ra'aitu aqalla aqlan wala afamunnatan
mimman yuqdimu 'alal amri qabla ayasta'iddalahu. Ini terjemahnya, kami belum pernah mengetahui orang yang picik sekali akalnya dan lemah sekali daya nalarnya melebihi orang yang berani melakukan sesuatu, memulai melakukan sesuatu urusan sebelum mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengannya. Jadi orang yang lemah adalah orang yang memulai tanpa persiapan. Pernah saya ceritakan di sini, Ustadz Afif kemarin juga menceritakan bahwa angka perceraian di Bojonegoro tahun 2022 Januari itu 432. Saulan ana wong cerai 432. Itu besar atau kecil? Besar di Jawa Timur, tidak hanya di Bojonegoro, terjadi di Bojonegoro, tapi untuk level Jawa Timur termasuk besar. Lah ini keprihatinan kita. Sarjana semakin banyak, universitas semakin menjamur, tapi kenapa perceraian semakin tinggi? Itu karena mereka hanya diajarkan bagaimana intelektualnya, bagaimana skillnya, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana meniru Rasulullah. Kita tidak pernah diajari persiapan cara menikah. Makanya saya itu selalu ingin bagaimana KUA itu mengagendakan sebelum menikah 1 tahun harus digeladi tentang fikih nikah, digeladi bersih bagaimana muasyarah dalam pernikahan. Sekarang enggak. Setahun cerai, 2 tahun cerai. Banyak sekali Jamal, Ibu Jamal itu banyak. Ibu Jamal, enggak paham Ibu Jamal? Janda Malaysia. Jadi gara-gara janda akhirnya pergi ke Malaysia. Kalau Taiwan ya bukan Jamal berarti Jatai. Janda Taiwan. Begini maksudnya. Berarti pendidikan muasyarah, fikih nikah, muasyarah pernikahan itu sangat penting. Karena apa? Kita bisa belajar. Sayyidah Aisyah itu menikah usia 9 tahun. Ibu saya menikah usia 12 tahun. Coba kita bayangkan bagaimana usia 12 tahun bisa menikah dan sampai no. Sampai tua, sampai dua anak putu. Sampai pernah mikir, carolas tahun nih so opo kan ngono. Inilah perkembangan zaman. Anak sekarang itu balik dulu tapi belum tamyiz. Tamyiz itu pinter. Kalau orang zaman dahulu tamyiz dulu baru balik. Sayyidah Aisyah menikah usia 9 tahun, dia sudah tahu bagaimana cara melayani, sudah tahu bagaimana cara menghargai, sudah tahu bagaimana cara khidmah, sudah tahu bagaimana tidak menyinggung perasaan. Itu zaman dahulu. Wong ibu saya menikah usia 12 tahun, bapak tak takoki yo. Pak, ibu usia 12 tahun ngoten niku yo sampean langsung opo yo. Tapi paham maksudnya ya? Langsung. Apa jawab bapak? Yo rale. Pak Eu nyabari mbokmu 4 tahun. Jadi hidup serumah, dolanan bareng, masak bareng, turu bareng tapi tidak melakukan apapun 4 tahun. Itu dulu tamyiz dulu, pinter dulu, baliknya nunggu 4 tahun. Berarti 12 sampai 16 tahun baru ngerti balik. Bocah saiki gak. Usia 4 SD sudah WA-an papa mama. Usia kelas 5 SD sudah WA-an sayang-sayangan, tapi nggak ngerti cara menghormati, menghargai, berkhidmah, melayani, nggak ngerti. Berarti ini masalah besar terhadap wanita kita, anak-anak kita. Nah, bagaimana cara kita agar bocah-bocah kita. Sekarang Kemenak mengeluarkan undang-undang baru. Usia pernikahan sekarang dibatasi usia 21 tahun. Itu pun tidak bisa menghambat laju perceraian. Buktinya kemarin masih 432, tinggi sekali. Padahal nikah wis 21 tahun. Apa jek kurang tuwek kuwi? Bukan masalahnya, bukan itu masalahnya, mereka belum tamyiz. Mereka belum ngerti tentang kehidupan. Menghormati, menghargai, njaluk sak menange dewe. Mereka tidak belajar bagaimana memaafkan, tidak belajar bagaimana menghargai. Oke, kita ma raaitu aqalla aqlan
Wala afa munnatan mimman yuqdimu 'alal amri qabla ayasta'idalahu. Kami belum pernah mengetahui apa yang paling picik sekali akal pikirannya, lemah sekali daya nalarnya, melebihi orang-orang yang memulai pekerjaan satu urusan tapi belum mempersiapkan apapun. Belum mengerti tentang ilmu bisnis, tahu-tahu hutang dibuat modal bisnis. Itu orang yang lemah daya nalarnya. Wong urung iso kok, urung duwe persiapan kok tahu-tahu bisnis. Berarti apa? Persiapkan dulu. Kemudian bala asyaddu minhu khumqan wa aktsaru dha'fan man yahudu maidanal amali qabla ayyakhudhalahu uddatahu. Ya, bahkan ada yang lebih bodoh lagi daripada orang yang di atas itu. Siapa? Yaitu orang yang telah menerjuni medan pekerjaan sebelum mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dipersiapkan. Apa nikah orang menyiapkan, apa kerja orang menyiapkan, apa melakukan apapun tidak menyiapkan. Itu orang yang paling bodoh. Dan mereka seakan-akan menyalahkan Tuhan. Bahkan mereka wa ya'lamu anna man 'amila 'amalahu kanat akibatu amrihi al-hassar wal bawar. Dan mereka mengetahui bahwa siapa saja yang bekerja seperti itu pasti berakhir dengan kegagalan, kerugian dan berantakan. Jadi yang perlu kita siapkan adalah apa yang membuat kita sukses, persiapkan. Apa yang akan kita lakukan, apa? Persiapkan. Satu contoh. Kita akan membuka apa misalkan? Membuka satu pekerjaan atau membuka lembaga misalkan? Bengkel. Oh, kita akan membuka penitipan anak. Anaknya sapa sing dititipno? Banyak anak-anak yang dititipkan. Anaknya orang-orang perumahan itu. Anaknya wanita-wanita karir itu. Oke, apa yang perlu kita persiapkan? Fasilitas. Terus pengasuh yang baik. Terus kita sebagai apa ini? Sebagai founder, pemilik yang dilengkapi, ngapunten, jangan gedung dulu. Keilmuan tentang pengelolaan manajemen sebuah lembaga itu. Ada apa saja toh di bawah pengasuhan anak itu? Wah, ilmunya ini. Kalau saya belajar dari Isra Mi'rajnya Rasulullah. Belajar dari mana? Rasulullah itu ketika naik di langit pertama, beliau itu bertemu dengan Nabi Adam. Afirmasinya apa ketika bertemu dengan Nabi Adam? Nabi Adam turun dari surga menuju bumi. Tahun pertama setelah Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah pergi dari Mekah menuju Madinah. Kena afirmasinya. Kalau saya biasanya melihat langsung. Anda ingin buka penitipan anak, di mana penitipan anak yang terbesar, yang paling layak Anda jadikan saingan? Oh Rono, oh ngene. Siapa saja yang ada di situ, plek. Kesana saja sudah cukup bagi kita. Setelah itu pelajari, lakukan. Nah itu namanya mempersiapkan. Aku ingin buat kolam renang. Tanpa persiapan, keduk, nggawe alat berat, ruk. Ditembok, bareng banyune butek. Itu terus piye carane beningno? Bingung. Buareng bingung caranya bening no, cari-cari obat, browsing ketemu obatnya mahal, nggak cocok. Buareng mahal, sepi. Gimana ini? Lah itulah pentingnya orang yang melakukan sesuatu tanpa persiapkan, dia akan tahu bahwa dia akan gagal. Maka persiapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa aqallu balaha. Dan ini yang paling penting adalah ternyata ini hubungannya antara takdir dengan ikhtiar. Orang-orang yang seperti ini biasanya itu meremehkan Tuhan dengan mempercayai takdirnya tapi tidak menentukan asbabnya. Satu contoh, Ibu ngapunten. Ini berbicara tentang takdir dulu. Karena hubungannya ikhtiar dan tawakal itu berbicara dengan takdir. Allah yang penting tak lakoni, koko barbarane urusane Gusti Allah, tapi dia tidak punya kesiapan untuk itu. Jadi takdir itu terwujud bila ada dua hal. Satu, kesiapan kita menyambut takdir itu. Dua, kita pantas mendapatkannya. Dua hal ini ketika kita punya kesiapan dan kepantasan, maka takdir itu akan jatuh.
Itu kalau dalam ilmu tauhid namanya takdirnya Allah tergantung pada sesuatu yang bertakluknya pada sesuatu yang mungkin. Contoh, matahari itu lebih besar mana dengan bumi? Lebih besar matahari. Kekuatan matahari, seandainya matahari turun 6 meter di atas bumi, kira-kira apa yang terjadi? Hancur. Bumi akan meledak. Betul nggak ya? Oke. Kemudian kalau Allah itu berkuasa, mampukah Allah, sifat kudrohnya Allah, menjadikan matahari ada di telapak tangan saya? Kalau kamu menjawab tidak mampu, seakan Allah lemah. Tapi kalau kamu jawab mampu, kamu menghina Allah. Karena itu tidak terjadi. Maka jawaban yang paling benar adalah karena sesuatunya tidak mungkin, maka tidak diwujudkan oleh Allah. Allah sangat mampu, tapi tidak terjadi karena tidak mungkin. Takluknya pada sesuatu yang tidak mungkin. Maka boleh kita bermimpi sesuatu yang tidak mungkin, tapi cara meraihnya harus mungkin. Dilanjutkan. Walaisa aqallu balahan man yatrukul umura ittikalan alal bahdi wa hububi riyahil maqadir min ghairi ayyas'a fi ma yudni lahu asyamsi wa yusahilu as-sa'bu. Ada lagi yang tidak kurang tolol dan bodohnya adalah dari kedua orang di atas, yaitu orang yang membiarkan segala urusannya penuh pasrah dan bergantung sepenuhnya pada nasib dan ketentuan takdir, tanpa berusaha bagaimana cara mendekatkan dirinya pada sesuatu yang jauh dan memudahkan perkara yang sulit. Orang yang memasrahkan hidupnya dengan takdir itu menghina Allah, tanpa dia mencari asbab bagaimana mendekatkan takdir itu. Ki kok meneng ki dirungokno apa ora terae? Ketoke ruwet nggih. Dan ini soalnya banyak pemalas-pemalas, soalnya begini, tawakal dengan malas itu bedanya apa? Kak, gak nyambut gawe. Ngene iki karek pangeran. Mergawe nek dijatah rezeki ya teko, gak mergawe gak dijatah rezeki ya ora teko. Iku wong malas apa wong tawakal? Malas dan tawakal itu jaraknya hanya sehelai rambut. Yang tahu bukan orang lain, yang tahu adalah kita. Orang yang tawakal itu ketika dia bekerja dan mengatakan rizki dari Allah, itu orang yang tawakal. Tapi orang yang diam dan dia mengatakan rizki dari Allah, dia orang malas. Paham gak? Oke, dilanjutkan berarti. Paham kabeh, padha pinter kabeh. Banyak orang yang menyandarkan hidupnya terhadap takdir Allah tanpa mencari sebab. Tapi orang yang menyandarkan sebab saja tanpa ada Allah, maka orang itu ceroboh. Saya pernah mengalami satu hal. Ini kemarin ada teman saya terucuk datang minta doa, Ustadz, istri saya hamil 8 bulan. Ini gimana Ustadz? Banyak cerita, tak kandani. Mas, aku wis kapok mas. Wis kapok opo? Kalau ada orang hamil, saya hanya perbanyaklah doa, itu saja. Perbanyaklah doa. Seberapapun uang yang kita sediakan untuk menyambut kehamilan, kalau Allah nggak membuat cukup, nggak cukup. Tapi berapapun yang kita miliki, sedikit yang kita miliki, tapi kalau Allah membuat cukup ya cukup. Yang penting ada asbab. Saya pernah anak saya yang pertama itu saya sok kaya, Pak. Anak saya yang pertama itu namanya Sentot. Loh, anak saya Jawa semua. Yang pertama namanya Sentot, yang kedua Bima, yang ketiga Cakra. Itu saya ambilkan dari namanya mbah-mbah semua. Karena saya orang Jawa, makanya anaknya saya kasih apa? Jawa. Nabi, Rasul yang jumlahnya 25, itu yang bahasa Arab hanya Nuhun, Hudun, Solihun, Muhammadun, Lutun. Hanya 5. Yang lain namanya sesuai nama daerahnya sendiri-sendiri. Ada yang dari Ibrani, Ibrahim, ya pakai bahasa Ibrani, bukan pakai bahasa Arab. Jadi, sehingga kita punya jati diri. Saya punya keturunan. Dan orang-orang hebat itu adalah orang yang mempunyai jati diri dari nilai kebangsaan, kesukuan, fanatik terhadap apa yang dia miliki.
Makanya orang-orang hebat di Indonesia nggak ada yang namanya pasti yo Susilo Bambang Yudhoyono, Happy Trenggono, kemudian siapa lagi? Joko Widodo, Soekarno, kemudian Soeharto. Ada yang Abu Fatih, ada? Ya nggak apa-apa, nama itu nggak apa-apa. Tapi di kitab Idhatun Nasihin itu juga diterangkan bahwa kefanatikan, ta'assub terhadap apa yang sudah kita miliki itu sebuah keniscayaan mengangkat derajatmu. Lah, makanya seperti Yusuf Kala, dia bukan orang Jawa. Yusuf Kala, Kala ini sebuah marga di sana. Anies Baswedan di sana, marganya. Jadi tidak pernah melupakan jati dirinya. Saiki gak omahe Bojonegoro, ibu Matun, bapak Tani, anaknya jenenge Jessica Farara. Wah, kupiye terusan. Gaduh. Oke, kita lanjutkan kok tekan inti tambahan. Jadi antara malas dengan tawakal itu jaraknya hanya sehelai rambut. Istri saya hamil anak yang pertama itu, saya punya uang 2 juta. Punya uang 2 juta. 2 juta tahun 2007 itu besar menurut saya. Karena saat itu dukun bayi ibu saya sendiri. Wah, alhamdulillah ibu bayi ini gratis, dukun bayi ini. Bidan nyamin sanan saya dan mengatakan, Pak Le, nanti kalau lahiran kita yang nulungi gratis. Wah, berarti 2 juta wis karek nggo akikoh cukup. Seneng saya. Datang teman saya namanya Mas Suri, celukane Bogrek. Mbah celukan Reno ya lakop. Ana sing Irfan celukane Plolang-plolong ya ana. Iki Mas Suri celukane Bogrek. Anaknya kehamilannya usianya lebih. Kalau saya 6 bulan, kalau dia sudah 7 bulan. Cerita ngene iki urung duwe duit ya piye? Tak seneni. Suami kok gak siaga iki piye? Suami harus siaga, tanggung jawab. Wong sing ngetengi kuwe kok ora gelem tanggung jawab. Siaga, sediakan. Wah, tak tuturi rewena-rena, akhirnya dilalah tobat. Pulang kerja. 3 bulan kerja dapat uang 300.000. Alhamdulillah lahiran hanya dukun bayi karena 2007 bidan bisa nulungi sendiri, dukun bayi masih bisa nulungi di rumah. Cukup nggo mbayari dukun bayi 300.000. Saya 2 juta. Lahirnya tanggal 14 Agustus, bidan sak kecamatan gerak jalan kabeh. Wah, saran saya gerak jalan, di puskesmas juga gerak jalan. Akhirnya dibawa ke puskesmas, suruh bawa ke rumah sakit. Akhirnya habisnya 2.750.000. Waduh, kurang. Ya sing iki 300 cukup. Yang ini 2 juta masih kurang. Oh, berarti dalam keadaan yang sudah seperti ini, perbanyaklah tawakal kepada Allah. Sudah ikhtiar belakangan. Yang penting apa? Tawakal. Istri saya itu punya, kalau melahirkan itu punya fase latin namanya. Fase dimana kalau lahir itu lama. Pembukaan 1 sampai pembukaan 7 itu bisa 4 hari. Lama. Jadi saya kasihan kalau melahirkan itu. Lah ngoten niku, Masya Allah. Ketika kita banyak mengandalkan akal, nggak mungkin terjadi. Tapi ketika kita pasrah kepada Allah, tawakal, i'timad ala Allah, sandening Allah, Allah memberi jalan. Saya pernah tanda tangan operasi. Jam 12 malam tanda tangan, jam 6 operasi, tapi jam setengah 4 lahir anak saya. Oh, ternyata tawakal itu ketika kita sudah di ambang batas di mana ikhtiar kita sudah habis, itu namanya tawakal. Berarti tawakal itu tempatnya di belakang, di depan atau di tengah? Bersamaan dengan ikhtiar. Gak paham-paham kok di belakang gibi. Kita ikhtiar, itu ikhtiar kita namanya tawakal, paham? Berarti tawakal itu bersamaan dengan ikhtiar. Wes pokoknya lakoni dhisik, urusan hasil ora urusane Gusti Allah. Kaya-kaya ning nguri bukan. Tawakal itu ketika kita mulai, ketika kita sudah melakukan, dan hasil akhir itu namanya tawakal. Oke, malas dan tawakal itu jaraknya hanya sehelai rambut. Banyak orang menyalahkan Allah, banyak orang menghina Allah atas dasar tawakal. Oke, kita lanjutkan.
Al-ikhfafu fit tolab natijun an ahadi amroini huma at-tarafani al-mufsidani li kulli masyru'in al-jubnu wat tahawuru. Kegagalan dalam mencapai sesuatu yang dicari atau yang diciptakan itu muncul dari salah satu dua perkara. Ada dua penyebab kegagalan. Yang pertama, yang keduanya itu paling banyak merusak segala usaha. Dua perkara itu adalah satu, juben. Juben itu kemalasan dan kelicikan. Dua, tahawur. Tahawur itu kecerobohan. Dua hal ini yang menyebabkan banyak orang gagal. Menikah gagal, usaha gagal, bertetangga gagal, ingin sesuatu gagal karena dua hal ini. Apa penyebabnya? Al-juben. Juben itu males bodoni. Males dicampur bodoni. Itu namanya juben. Yang kedua adalah karena kecerobohan. Yang dinamakan jubnu, afal jubnu yasdifuhu anil amal. Yang dinamakan juben adalah memalingkan orang untuk maju berusaha. Tapi wayad'uhu muttaqian ala asal maqadir, tapi dia mendorongnya pasrah pada ketentuan takdir. Itu juben. Nduk, umure sampean ki wis 21, nduk, gandeng nikah, dereng enten pun pasrah mawon. Orang yang tidak mau berikhtiar tapi mendorong kepada takdir itu juben. Lah sing apik piye umur 21, nduk, lah wis umur 21 kok gandeng nikah, lah sampean padosne ye. Siji, waduh aku ora duwe kenalane nduk. Ya wis matur sama bapakku kongkon golekno. Seperti ini itu. Lah nek wis eneng ya diterima, gak eneng ya wis. Itu juben. Kalau pekerjaan misalkan, lah kok neng omah terus, takdir. Cari pekerjaan sulit. Nanti kalau ada pekerjaan ya didatangkan sama Allah. Kalau nggak ada pekerjaan ya takdir. Orang yang selalu menyalahkan takdir ini, menyandarkan hidupnya pada takdir ini namanya juben. Dan itu adalah faktor kegagalan orang di dunia nomor 1. Berarti apa? Mimpi boleh, tidak mungkin. Tapi cara meraihnya harus mungkin. Lah sekarang enggak senengane nyatet aset triliunan tapi cara meraihnya tidak mampu. Itu namanya juben. Al-jubnu. Al-jubnu itu apa? Al-jubnu itu memalingkan orang untuk maju berusaha, dipalingkan, didorong pada kepasrahan ketentuan takdir. Itu namanya juben. Wes, yang kedua. Wa innallaha qad ja'ala likulli syai'in sababa. Ini dalam ayat Al-Quran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat sebab untuk segala sesuatu. Sifat takdirnya Allah bergantung kepada sebab sesuatu yang mungkin. Contoh, kita hidup, kita rata-rata di sini usia berapa ini? 25, 21, 30? Insya Allah. Itu ujuk-ujuk sampai 30 atau ada sebab dulu? Sebab. Bagaimana Allah melahirkan kita, ora iso mengkurup, ora iso apa. Allah membahagiakan kita hanya dengan ketipan mata. Mata belum bisa melihat tapi sudah bisa merasakan, lahir lagi rong dino wis iso guyu. Itu cara Allah. Sebab yang diberikan Allah kepada kita. Kok nek wis usia 40 hari kuping mulai mendengarkan, mata sudah mulai melihat, tangan mulai keranggeh dikuatkan sama Allah. Kok iso mengkurup jebluk. Usia jebluk mengkurup ya ora kapok, menggeh-menggeh kembali mengkurup neh. Itu bagaimana Allah menguatkan kita, dengan sebab itu kita mampu untuk berjuang. Makanya kata dokter-dokter itu, Ustadz, kalau sebisa mungkin anak itu kalau lahir jangan sesar. Loh kenapa dok? Biasanya tambah disuruh sesar. Sesar itu anaknya yang kurang berjuang secara psikologis. Anak-anak yang lahir normal itu perjuangannya luar biasa, sehingga dia akan menjadi anak yang tangguh. Lah anak yang lahir sesar itu kan gak patek berjuang. Oh mosok ngono bareng cah. Oke, dilanjutkan. Lah setelah mengkurep terus berangkang tiba. Anak-anak merasa lelah atau tidak? Tidak. Itu cara menguatkan kita.
Gusti Allah ngerti nek wis gede-gede ini wis masalah wakeh. Sehingga kita sudah terbiasa untuk tangguh. Apa nenek belajar melaku, masya Allah, sendeng gedebuk, sendeng gedebuk sampai merempul kabeh. Apakah mereka selesai di situ? Tidak. Berjuang. Sehingga kita sudah terbiasa dengan menghadapi masalah, kita termasuk pejuang untuk menghadapi masalah, kuat kita. Nah itu namanya sebab. Dan orang-orang yang menyandarkan hidupnya pada takdir tanpa sebab itu menghina Allah. Wa sababun najahi fil amri as-sa'yu ilaihi min abwabi al-musilah. Dan sebab keberhasilan dalam segala urusan adalah berusaha atau bekerja melalui jalur pintu yang semestinya, yaitu ikhtiar dan tawakal. Makanya pernah tahu Rasulullah Muhammad SAW itu ada seorang sahabat ditanya, loh, unta kamu kemana? Soalnya dia naik unta, kemudian masuk ke masjid, untanya sudah tidak ada. Loh, unta kamu mana? Ursiluna koti wa atawakalu ya Rasulullah, aku melepaskan untaku dan aku berserah diri. Dijawab kata Rasulullah, ikilha wa tawakal. Tali dulu, baru apa? Tawakal. Saya pernah jamaah sholat di Masjid Soko, pinggiring Glendengun. Ketika itu di kota ada operasi sehingga saya lewat Kapas sana. Kemudian saya zuhur di situ, kemudian sepeda motor tak parkir sangat dekat dengan naiknya. Kemudian saya di situ, kemudian zuhur tak tunggui, ditanya sama seseorang, Mas, motor kok mbok parkir ning kene? Lah tempat parkirnya kan di sini. Ngene lho Mas, urip iku nek uripmu pasrah ning Allah, engko kepenak. Iki masih motormu mbok kene ning jabone pager, nek Gusti Allah gak gawe ilang yo aman. Masih motormu mbok delek ning kene, nek digawe ilang yo tetep ilang. Wis to pasrahno Allah. Tak jawab, Pak aku ki wis ngesakno Allah. Urusane wis akeh, cek mbok kok dadi tukang parkir. Masa urusan motor lho, yo takdir, berserah, tapi mbok aja ngono. Bahasa ngeten iki paham nggih? Lebih rendah mana menjadikan Allah sebagai tukang parkir dan sebagai kita sendiri yang menjadikan tukang parkir? Ya lo awake dhewe to wong bareng ino ngono. Bahasa ngeten iki paham? Ono wong sing ngremehno Allah model ngono ki ono. Ya Allah, wis ngene iki pokoke urip sak mlakune, engko nek Gusti Allah nyukupi ya nyukupi, tapi yo siapno. Gak ibadah lek, swarga neraka urusane pangeran. Yo swarga neraka urusane pangeran, tapi kowe ku kudu nyawiske. Makanya sebagai penutup, kalau kita ingin bahagia tentang ikhtiar dan tawakal ada 3 hal. 1, milikilah as-sofa. As-sofa. Nanti tak terangkan. Yang kedua, milikilah al-wafa. Maka dengan memiliki 3 hal nanti kita akan hidup tenang, bahagia, kita semangat untuk berikhtiar, tapi hati kita bertawakal. 1, milikilah as-sofa. Oh alah jamnya mati toh. Astagfirullah. Lah tak kira jam 9:30 ya jebule. Jam 10 lebih. Ya jam 10 lebih 5 menit. Oke, yang pertama apa tadi? As-sofa, yang kedua al-wafa, yang ketiga al-jafa. Al-jafa. As-sofa itu apa? Beningkan hati. As-sofa itu kejernihan hati, kebeningan hati. Kalau teman-teman ingin bahagia, maka yang dibahagian itu hatinya harus bening dulu. Cara bagaimana membeningkan hati itu orang lain tidak bisa. Yang bisa membeningkan hati hanya kita sendiri. 1, dengan berzikir. 2, dengan banyak amal kebaikan. Itu yang membeningkan hati itu 2. Banyak. Jadi ngeten, sampean pernah tahu-tahu sumpek. Aku ra lapo-lapo kok sumpek ya ning opo? Tangi terus klimpruk. Terus akhirnya dari kaum rebahan. Ngenang ini. Pernah melakukan seperti itu? Ngerti-ngerti sumpek ada? Berarti Anda belum berbuat orang lain di hari itu. Belum berbuat baik kepada orang lain di hari itu, belum bantu orang ngono maksudnya. Dadi nek sampean kira-kira kok wis
aku sedino ki sumpek gak ro sebabe, keluar dari rumah kalau punya uang ambil uang 10.000 kasihkan anak yatim atau apa kalau punya uang. Kalau nggak punya uang ada orang kita bantu nyebrangkan orang atau bantu orang terserah. Utawa kok neng omah oh isa-isa numpuk ibu isa-isa itu as-sofa, jernihkan hati dengan apa? Dengan banyak berzikir dan berbuat baik. Lah zikir itu ono loro. Zikir itu ada dua, satu ada zikir bil lisan, dua ada zikir bil qalbi. Zikir dengan lisan, dua zikir bil qalbi. Kalau dalam bahasa tasawuf itu namanya wukuf ya. Wukuf itu tempat kita berzikir. Ada namanya wukuf zamani. Wukuf zamani itu bil qalbi. Wukuf zamani ini Bu. Kita berzikir satu kali, tapi ulu menggorok. Hati dek. Kulit merasakan, ulu merasakan, hati merasakan, semua tubuh merasakan. Itu wukuf zamani. Wukuf zamani itu para wali-walinya Allah yang sekali berzikir 40.000 orang zikirnya kalah sama kita. Tapi sulit. Lah yang kedua itu wukuf adadi. Wukuf adadi itu yo lisane zikir tapi atine akale gak zikir. La ilaha illallah. Lah kok kudunge anyar wong kuwi. La ilaha illallah padahal utange gong nyaur. La ilaha illallah. Lho lah kok pede deh. La ilaha. Kita menyebut la ilaha illallah tapi ati teko ndi-ndi. Kalau seperti itu harus zikir sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung. Dihitung tapi harus ribuan. Karena apa? Di antara salah satu zikir itu insya Allah ada yang ikhlas dan kena di hati. Allahumma. Tapi itu mengkhawatirkan. Belum bisa menjernihkan hati. Ada seorang kiai itu penggemar kucing. Kucing apa Fik jenenge? Kucing mangan tikus. Kalau kita nggak mampu untuk ngerawat kucing, jangan ngerawat. Soalnya banyak orang yang sambat, enggak dibuang, biayanya besar, dibuang eman kucing. Ada kiai senengannya kucing, dirawat kucing ini, dikai pindang, dikai tikus, dikai pindang tikus. Suatu saat ada anak Kalimantan mondok bawa burung beo. Burung beo pinter wong dikekno kiyaine. Kiyaine senengane tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Akhire manuke manuk ngetutno la ilaha illallah manuk beo wong manuke kiai yo dikiran. Manuke kofik yo ono cewek liwat cewek. Ono cewek liwat cewek lho. Ono manuk kok ngetutno juragane. Burung beo. Nah, suatu saat kiai ini ngimami tahlil. Di sini ada kucing, di sini ada burung. Pas wayah asik-asik zikiran pimpin jamaah, tahu-tahu kucing ini nyergap burungnya. Cek keok 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 mati. Pak Yainya seketika menangis, masuk kamar, dikunci di kamar. Bunyai bingung, piye Pak Yai iki? Wong kucingnya mangan manuk, kok tambah sedih. Pak Yai itu keluar hanya ngimami sholat, makan ke kamar lagi nangis lagi, ke kamar langsung ngimami, makan ke kamar lagi nangis lagi. Bunyai sedih, nimbali cah Kalimantan. Cung, Pak Yai temui cung, nanti sampean tak sangoni mulai ning Kalimantan, tuku manuk sing luwih larang, tuku no biyu ben Pak Yai ora sedih neh. Pak Yai nggak apa-apa Pak Yai, burungnya mati nanti tak ganti dari Kalimantan. Nggak usah sedih nanti tak belikan yang lebih mahal. Jadi Pak Yai. Aku nangisi ora kok sebab matine manuk, Cuk. Lah enten apa, Pak Yai? Burung ini setiap hari berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la yo. Bareng ditubyuk kucing lah kok keok-keok. Kok ora la ilaha il. Aku ki mikir nasibku, aku mikir nasibmu kuwi lho. Lah kenging napa Pak Yai? Sebab manuk iki zikire mu teko lisan ora teko ati. Kok ndang sampean wayah mati klek candak malaikat Israel ora kok la ilaha illallah tapi oke kira manuk oke yo atih-tih to opo ku. Paham ya? Satu, as-sofa, jernihkan hati. Hidup Anda akan bahagia, hidup Anda penuh keberuntungan kalau hati ini jernih. Kalau hati ini gelap gulita, maka kehidupan kita juga akan gelap gulita. Yang kedua, al-wafa. Al-wafa itu jangan pernah mengingkari lisan kita. Maksudnya netepi janji.
Kowe nek wis kadung ngomong laksakno, ojo sampai mbok ingkari. Rasulullah ketika perang Uhud itu bermusyawarah kepada sahabat untuk berperang. Rasulullah sebenarnya bimbang ini perang atau tidak, karena sudah musyawarah dan sudah diucapkan perang apapun yang terjadi. Al-wafa. Kalau kita menetapi janji kita, maka kita akan bahagia. Wong sing sumpek uripe iku perkara kakean janji tapi ora gelem ono mendung tapi gak no udan. Ora lagu ora. Mendung tak berarti hujan. Iku sumpek. Mereka hanya makan janji gul. Maka hidup itu jangan pernah termakan oleh janji. Lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti tapi mimpi. Paham ya? Oke, yang pertama apa? As-sofa. Yang kedua al-wafa. Yang ketiga al-jafa. Al-jafa itu apa? Punya uang, nggak punya uang, biasa. Hati kita biasa. Sedih dan bahagia biasa. Dipuji orang gemendul, dipaedo wong ora susah. Itu al-jafa. Ngene. Dipuji orang ora terbang, dihina tidak. Ya wis kuwi, itu ja'al jafa. Karena sebenarnya pujian orang dan hinaan orang itu tidak pernah berfungsi apa-apa terhadap kebahagiaan kita, kehidupan kita. Itu namanya apa? Al-jafa. Orang-orang yang tidak bahagia dan tidak beruntung itu karena dia banyak memikirkan pujian orang dan banyak memikirkan hinaan orang. Dipikir tambah piye yo aku kok gak disenengi koncoku, padahal mau eneng cah 50 lho ngene iki. Sak teman kerjaku 50 mosok ngene iki dipikir terus akhirnya gak doyan mangan. Bar gak doyan mangan terus kena lambung. Bar kena lambung terus suntik. Bar suntik terus waras, bareng waras mergawe maneh, digunjing maneh, dipikir maneh. Lah urip kok entek nggo mikirno wong liya. Maka al-jafa itu apa? Pujian dan hinaan sama saja, tidak mempengaruhi kita. Misalkan seperti ini. Cara bahagia. Di satu kampungnya sampeyan itu sing seneng sampeyan iku misale wong 1000. Sing gething wong 100. Maka sampean akan teringat yang 1000 ini, yang 100 tidak ingat. Itu bahagia. Ojo kuwalik sing nyenengi sampean 1000, sing 100 gak nyenengi, sing mbok iling-iling 100 sumpek sampean. Maka sebenarnya hinaan dan pujian itu tidak berarti apa-apa. Wong apik dielek-elek ya tetep apik, wong elek diapik-apik no ya tetep. Pernah toh saya singgung di sini. Duit 100.000 karo 1000. 100.000 kena telek pitik, milih ndi? 100.000 kena telek pitik karo 1000 kena minyak wangi, milih ndi? 100.000 kena telek pitik. Iya, ditukono kerupuk tetep oleh akeh. Orang baik itu padha karo duit 100.000 kena telek pitik. Masa dingkel-ingkel ya tetap 100.000, diremeki tetap 100.000, tidak merubah nilainya. Itu orang baik. Makanya kok sampean kok dielek-elek wong, ngene iki lho 100.000 kena telek pitik. 100.000. Oke, ini sudah jam 10 lebih seperempat, ada 15 menit sebelum doa dan tanya jawab, monggo mungkin. Silakan bertanya. Angkat tangan, aku mik. Emansipasi wanita. Sering disebutkan di artikel-artikel itu, wanita tidak tercipta dari tulang kepala agar dia tidak seenaknya sendiri. Wanita tidak tercipta dari tulang kaki agar tidak diinjak-injak. Tapi wanita tercipta dari tulang rusuk untuk didampingi, dicintai, dan disayangi. Itu wanita. Itu kodratnya wanita. Bagaimana dengan emansipasi wanita? Islam sangat memuliakan wanita. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada surat Ar-Rajul, yang ada adalah surat An-Nisa. Wanita sangat dihormati di dalam Islam, sehingga wanita yang menutup auratnya itu dimuliakan. Tapi kan wanita ini warisannya katanya sedikit.
Nek wong lanang sak pikul, wong wedok sak gendongan. Lidzakari mislu hadzil untsayain. Kalau laki-laki sak pikulan, wong wedok sak gendongan. Berarti kan tidak adil. Islam, wong wanita hak warisnya sedikit. Wanita hak warisnya sedikit, tapi harta suami adalah harta istri. Harta istri bukan harta suami itu. Satu. Kemudian wanita ketika nikah mendapatkan mas kawin, laki-laki mengeluarkan mas kawin. Dalam Islam wanita sangat dimuliakan sehingga harta suaminya otomatis menjadi harta istri. Walaupun nanti ketika suaminya meninggal dia dapat hak waris 1/6. Oke. Bagaimana dengan emansipasi wanita? Kita bisa belajar dari Sayyidah Khadijah. Siapa beliau Sayyidah Khadijah? Dia adalah pengusaha saudagar yang mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Pun Rasulullah dari Sayyidah Khadijah mempunyai banyak putra dan putri. Setelah Sayyidah Khadijah ada Sayyidah Aisyah. Panjenengan ngerti siapa Sayyidah Aisyah? Penggerak. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah memimpin perang yang spektakuler namanya Perang Jamal. Berarti emansipasi wanita itu memang dalam Islam sangat kuno mekuno. Asiyah, istrinya Fir'aun, kalau dalam Al-Quran, beliau siapa? Penggerak. Muharrik. Makanya di beberapa kitab ini yang saya baca, yang pertama adalah dalam segala hal wanita diharuskan berpegang dan mentaati peraturan syariat. Yang paling pokok itu. Dalam Anda berkarir apapun yang penting harus mentaati peraturan apa? Syariat. Satu, baik dalam aspek tingkah laku. Bukan berarti terus nek wis karir terus ngene-ngene ngono ya ora. Tingkah laku, kemudian berpakaian maupun profesi. Seperti halnya ketika seorang wanita muslimah beraktivitas di luar rumah, maka beberapa ketentuan ini harus menjadi ketentuan. Satu, keluar rumah karena adanya keperluan hajat. Yang kedua, wanita karir itu boleh selama mendapatkan izin dari suami. Minta izin dari suami. Yang kedua, terjamin dari ancaman fitnah. Makanya saya sering ditanya, Ustadz, saya ini wanita, suami sudah meninggal, anak 4, saya harus bekerja. Kemudian masa idah saya bagaimana? Ya tetap masa idah 4 bulan 10 hari, Bu. Lah bagaimana 4 bulan 10 hari saya nggak punya uang? Dikumpulkan walinya. Kalau nggak ada walinya nanti kita rembuk, akhirnya selesai. Terus pekerjaan ini yang lebih utama mana, Ustadz? Satu, yang penting tidak ada sifat menyendiri. Sebisa mungkin pembantu rumah tangga, yang pembantu rumah tangga itu tidak ada anak-anak, tidak ada, yang hanya ada laki-laki, dihindari. Lebih baik jadi tukang sopir karena lebih aman. Maksudnya sopir bis kan lebih aman. Ono wong wedok sopir bis ketoke kan wirang ketoke. Tapi dia akan jauh dari fitnah. Karena apa? Banyak orang di situ. Tapi kalau pembantu rumah tangga, apalagi juragannya maco, istrinya jarang di rumah, nah itu sangat berbahaya. Itu berarti tidak selamat dari apa? Fitnah. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghindari terjadinya ikhtilat dengan laki-laki bukan mahram. Yang keenam, tidak dengan cara tasyabuh. Tasyabuh itu apa? Menyerupai laki-laki. Ono wong wedok rambutnya cepak. 7, tidak berhias yang berlebihan. 8, tidak berpakaian ketat dengan menonjolkan bentuk tubuh. Wis normal-normal kabeh. 9, bentuk profesi yang dilakukan diperbolehkan, tidak dilarang syariat, seperti menjadi pedagang, pengajar dan lain sebagainya. Ini saya kutip dari kitab Adabu Hayati Zaujah. Ada kitab namanya apa? Adabu Hayati Zaujiyah, Shahifah 163. Laisa fil Islami ma yumna'ul mar'atu an takuna tajiratan aw tabibatan. Di dalam Islam tidak mencegah seorang wanita untuk menjadi seorang tajiroh, seorang pedagang, aw tabibatan atau menjadi dokter, aw mudarrisatan atau menjadi pengajar, aw muhtarifatan li ayyi khirfatin tuksabu minha ar-rizqa al-halal.
yang dari situ pekerjaannya dia bisa menghasilkan rizki yang halal. Madamat ad-daruratu tad'u ila dzalik, selama pekerjaannya itu menarik kepada sesuatu yang baik. Wa madamat takhtaru li nafsiha al-awsat al-fadilah, selama pekerjaannya itu menjadikan dia menjadi utama dan tidak terkena fitnah. Ini juga ada di kitab Is'adur Rafiq juz 2 halaman 136. Ini tentang emansipasi wanita. Bisa dipahami nggih? Berarti seorang muslimah boleh menjadi dokter, seorang muslimah boleh menjadi pengusaha, seorang muslimah boleh menjadi pengajar, seorang muslimah bisa menjadi lain-lain. Yang penting tidak ada fitnah dan mendapatkan izin suami. Kalau istri saya tidak mengizinkan untuk bekerja. Kalau istri saya bekerja hanya sebatas perusahaannya sendiri boleh. Pernah dilamar untuk menjadi ketua fatayat. Lah yo mi sampean dadi fatayat, aku metu sampean metu. Mulai podo kesele. Lah terus piye? Ya wis, kita bagi-bagi tugas. Akhirnya bagi-bagi tugas. Soalnya lah ini berarti kita tahu makom kita tahu kondisi kita. Wis aku kesel wonge kesel, gak ning sing ubah-ubah niku. Oke, paham nggih? Pun itu dari emansipasi wanita. Ini jam 10:30 Bu Iva. Ampun? Sampun nggih? Sampun ya. Latihannya besok lain hari kan ketemu lagi. Oh, ngoten nggih, insyaallah. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita hajatkan senantiasa dikabulkan oleh Allah bersamaan dengan ridho, bersamaan dengan rahmatnya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillah.